mati. Bu, wah, itulah yang dipelintir ini, saudara. Ya. Hati-hati, kenapa saya bilang ini? Waktu awal itu, waduh, luar biasa kejahatan ini. Kenapa? Nama Tuhan mereka tidak kenal, nama-nama rabi, nama rasul itu mereka ganti semua, saudara. Ya, coba. Ini yang mengganti ini kan coba pengikutnya itu sampai miliaran, ya, miliaran coba. Makanya mereka bilang, wah kamilah yang memiliki kerajaan surga, bertentangan isi kitab sucinya. Ya, maupun juga Ibrani 10 ayatnya 16-17 itu juga kutipan dari 31, diulang-ulang loh saudara, ini diperingatkan terus-menerus loh, bahwa zaman Yesua itu tidak ada namanya, belum dia adakan perjanjian. Bagaimana mereka adakan perjanjian baru? Karena mereka menggantung sama dia, bagaimana sih? Ya, mereka nolak dia adalah Yahweh itu sendiri. Bagaimana dia mau berdamai? Beda dengan nubuatan Yeremia 31. Makanya Yeremia 31 ini diulang-ulang. Diulang di mana? Ibrani 10 ayatnya 16-17. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ya, jadi saya tidak akan diulang lagi. Itu kan juga kutipan dari Yeremia 31. Benar nggak? Ya, kan diulang lagi gitu loh ya. Makanya lu selidiki, jangan kalau ada khotbah jangan kau ngantuk. Bacalah kitab suci ini dengan rendah hati, ya. Jangan karena kau sarjana, saya sudah sarjana, saya sudah bisa, lo nggak masuk surga, ya. Lo nggak masuk ya, kan begitu, ya. Makanya saya mengatakan tidak pernah namanya Rasul Saul itu mengajarkan untuk meninggalkan Taurat. Bagaimana dia mau meninggalkan Taurat kalau kau baca dari apanya Kisah Para Rasul 21 dipercepat itu dari 16 sampai 24 supaya kalau orang saja ini mendengar, kalau orang ini mendengar tanpa dicatat, kalau dia baca itu, Rasul Saul itu tidak pernah menganulir namanya perkataan Tuhan, tidak pernah. Ya. Dia bilang Taurat itu segala-galanya. Coba kita baca namanya Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu ditulis oleh namanya Lukas sejaman dengan Rasul Saul, bersama-sama dengan Rasul Saul gitu loh kan. Ya. Jadi Kisah Para Rasul dijelaskan bagaimana Taurat Rasul Saul itu tidak meninggalkan Taurat dari 16 sampai 24. Cepat dibaca. 21 Kisah Para Rasul 21. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Saul bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakob. Semua penatua telah hadir di situ. Saul memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Tuhan, lalu mereka berkata kepada Saul, saudara lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi. Lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi taat kepada Taurat. Terus? Mendengar itu mereka memuliakan Tuhan, lalu mereka berkata kepada Saul, saudara lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang. Mendengar, kami dengar. Ya? Terus? Bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Mose. Kami mendengar itu kok ngajarin ke orang lain melepaskan Taurat. Dibaca selanjutnya terus. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukan pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Tidak, ternyata yang kami dengar tidak benar. Ternyata melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Melainkan engkau tetap namanya memelihara Taurat. Ini pembuktian, ini kan penghujung pelayanannya dia. Penghujung loh ini.
penghujung. Kalau kau baca selanjutnya sana 22 kan ditangkap, masukin penjara, dikirim ke Roma, saudara. Ya. Jadi sudah itu kan yang kita baca tadi kisah 21 tadi itu sudah selesai. Udah dari Korintus, Galatia, Tesalonika dan lain sudah selesai semua. Itu penghujung namanya pelayanan Rasul Saul kan begitu kan. Pada waktu ditangkap juga masih dituding juga bahwa Rasul Saul ini kan namanya meninggalkan namanya apa? Taurat. Dia bantahnya di mana? Kalau engkau baca namanya Kisah Para Rasul 24 ayatnya 5, coba. Ya. Baca 5. Dituding sama dia ini loh, penyesat apanya? Sekte Nasrani ini. Coba. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte. Ini adalah sekte ini yang menyimpang dalam Taurat gitu loh. Kalau hanya kau baca di situ, tidak baca selanjutnya, itulah yang didengung-dengungkan namanya orang-orang sekarang itu apa? Kristen itu. Ya, karena dia tidak baca tuntas. Nah, seolah-olah tadi itu karena dia sekte tadi itu dia karena kan meninggalkan Taurat katanya kan gitu kan. Coba dituding-tuding bahwa dia sudah meninggalkan Taurat, mengajarkan yang tidak sesuai lagi Taurat. Tapi kan dia bantah lagi di mana ayatnya 14 dibantah di ayat 14. Saya tidak sekte, saya juga tidak beda dengan kalian, sama persis. Hanya saya memberitakan yang sudah dinubuatkan oleh Nabi, ya, bahwa Mesias itu akan datang. Mesias itu sudah datang, itu saja, nggak ada yang lain. Coba di ayat 14-nya. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Tuhan nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut. Yang mereka sebut itu sekte. Coba. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Tuhan sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan. Sampai di situ tadi yang 14 saja yang pola lewat sana. Jadi dia bantah tadi itu ternyata saya tidak menyimpang. Apalagi itulah yang mereka manfaatkan sekarang ini kan, menipu orang. Akhirnya banyak orang mati. Ya, coba sekarang coba. Ya. Ya. Apa yang mereka kejar-kejar itu? Bukan namanya mau kembalikan kebenaran, mau disampaikan kebenaran. Akhirnya apa? Hanya bisa mereka mengurang. Apalagi zaman sekarang makin menggila. Coba makin menggila, makin menjadi-jadi kan. Bikin lagi aliran-aliran. Coba kan, coba. Padahal itu sama liturginya, sama persis, tapi bikin sendiri. Kenapa? Merebutkan namanya perpuluhan orang, mereka kuras-kuras itu. Ini juga yang sudah yang dikuras-kuras ini bodohnya bodoh. Coba kalau dia baca kitab suci, ya. Yang mendingan kalau ada perpuluhan kasih saja orang-orang miskin langsung, orang itu lebih kena sasarannya. Atau kasihlah orang tuamu, merawat orang tuamu pakai perpuluhan, itu lebih kena sasarannya daripada lu kasih dengan pendetanya. Akhirnya apa? Dia beli mobil mewah, dia beli jas, sepatu yang akhirnya apa, saudara? Bukan kebenaran yang disampaikan. Ya itulah tadi, ya, kebiasaan nenek moyangnya dari tahun ke tahun itu sampai saat ini. Nah sekarang kalau ditanya, ya, coba itu kenapa minggu dasarnya apa? Kalau mereka tidak ambil dari namanya kitab Taurat ini, tidak ada. Saya tidak nyinggung orang Kristen, saya tidak pernah nyinggung, ya. Misalnya orang Islam sekarang, kita tidak bisa, ya, kita tidak bisa diskusi dengan orang-orang Muslim atau orang agama lain, tidak bisa, karena Tuhannya berbeda. Itu harus tegas. Apakah orang Kristen sekarang itu dokter-dokter membedakan? Tidak pernah membedakan. Malah mereka mengajak namanya diskusi, ya. Coba namanya BN itu, coba ke pesantren dia pergi ke sana, didiskusi, nggak masuk, ya, karena sudah beda. Tuhannya mereka dengan Tuhan itu beda. Tuhan kita itu bermakhluk, berwujud, berbentuk, sedangkan mereka itu namanya jasad, saudara. Ya, itu bedanya di situ.
Apakah ada orang nggak beda? Saya dari awal waktu baca kitab suci ini, saya sudah mengatakan dulu, kelompok awal dulu, itu beda. Tapi mereka tidak mau. Itu yang susah banget. Coba kita lihat aja dokter-dokter sekarang itu kan. Coba kan, akhir saling menghujat. Namanya Saifuddin sekarang itu. Ya. Coba pulang Indonesia tuh. Wow, kalau saya bilang ke orang-orang masukin. Ya. Bukan kalau dikeluar dari sana, sudah tinggalkan saja di sana. Bilang saja, mohon ya. Jadi Tuhan mereka dengan Tuhan kita beda. Itu yang benar. Mereka juga orang muslim tidak akan tersinggung. Tanahlah orang muslim itu. Tuhan yang disembah orang Kristen dengan Tuhan itu pasti orang muslim yang benar itu beda. Karena mereka ajarkan seperti itu, tulisannya seperti itu kitabnya, bahwa Tuhan mereka itu adalah zat. Dia hanya maha ada. Tidak demikian namanya Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub. Dia bermakhluk, berbentuk. Dia betul-betul memperlihat sebelum datang di bumi ini melalui rahimnya Miriam itu kan sudah dia menampakkan diri. Apakah ada dokter yang mengatakan bahwa malah tulisannya di dalam kitab suci? Coba lihat kitab suci dulu. Itu pembohongan yang luar biasa. Contoh Yohanes 1 ayat 18 Ibu anak ya. Yohanes 1 ayat 18. Coba ini adalah pembohongannya yang luar biasa. Coba ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tidak pernah ada seorang pun yang melihat Tuhan. Tapi kalau kita teliti kitab suci itu, berapa nabi? Ya, selain namanya Nabi Abraham ini maupun Mose itu melihat Tuhan, ada namanya Nabi Mika maupun Nabi Yesaya lihat namanya wujud Tuhan kita. Sehingga saya mengatakan Tuhan yang disembah Abraham ya, dia berbentuk wujud gitu loh. Jadi sebelum dia jadi manusia melalui rahimnya Miriam sudah menampakkan wujudnya. Apalagi yang kurang? Ya, saya ini kan meneliti 22 tahun. Ya, kalau orang dokter itu kan bla 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 bla, dia nyontek sana, dia nyontek sini, akhirnya dikasih gelar. Nah, pada waktu dia gelar hari ini kan, ya itu tadi kan. Akhirnya datang oh dokter, pak dokter, waduh, sangat tidak memadai itu betul itu ya. Ya itu tadi yang begitu-begitu yang sekolah-sekolah kerohanian itu, ya rohani, saya bilang rohana itu, ya karena di sekolah sana udah gagal itu, mungkin dulu paling goblok di sana, akhirnya dia masuk di sini, dia sudah tahu di sini kelemahan nanti, dia tahu kan, namanya Kristen itu jarang sekali orang baca kitab suci, dengan pakai dokter nanti dia nipu saudara, dia bikin konsep nanti, ya dia hafal nanti yang dia khotbahkan, akhirnya apa dia bikin lucu-lucu kan. Untuk menguras namanya harta mereka ini. Masa bilang bodoh banget itu orang-orang. Nah saya pun dulu demikian. Dulu sama kan gitu kan. Saya lidik kitab suci, saya baca, ya ampun pembohong. Masih banyak loh ya. Masih banyak yang tidak sesuai. Yang paling terakhir sekarang itu Matitia 5 ayatnya 43 Ibu anak. Coba ini yang paling parah ini. Mereka bikin ini uang luar biasa kejahatannya mereka ini. Apakah terjemahkan atau memang disengaja ini? Coba baca nama. Apanya Matitia 5 ayatnya 43. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuh. Coba bayangkan aja di situ dia bilang, kasihilah sesama manusia, bencilah namanya musuh. Sedangkan aslinya tidak demikian. Coba aslinya Ibu anak. Roma 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Yahweh. Tidak pernah mengajarkan sana itu kasih manusia bencilahmu. Itu namanya taktik-taktik busuk ini. Saya bilang terjemahkan ini, dia mau terima tidak terima itu ya begitu. Makanya uji. Kalau ada yang menantang sama saya, ini dokter menantang sama saya, bawa kitab yang sama loh ya, yang diterbitkan oleh lembaga kitab ini, bawa kita tenteng sama, baru kita uji nanti ya, siapa yang bohongin ya. Saya berani lawan dokter-dokter itu ya. Terlalu kecil dokter-dokter saya lihat kalau pemaparannya mereka di YouTube itu yang sekolah ke luar negeri ya, cetek banget itu. Kenapa saya mereka cetek dalam kebenaran itu? Karena mereka tidak pernah membaca namanya kitab suci ini ya. Jadi Tuhan kita adalah Yahweh itu sendiri datang di bumi, itulah namanya kabar baik. Amin ya. Mari kita dulu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sampai selamanya.
karena begitu besar kasih kemurahan Tuhan, memberikan kesempatan lagi Tuhan untuk kami membagikan kebenaran ini. Siapa saja yang mendengar khotbah ini, mungkin melalui YouTube Tuhan, Engkau jamah